Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik sekalian. Kita mulai saja kuliah hari ini yang akan diawali dengan presentasi oleh kelompok 3 dengan topik perawatan terhadap individu dan komunitas dan juga perawatan untuk populasi rentan, di antaranya lansia, wanita hamil, anak-anak, orang dengan penyakit kronis, disabilitas, dan penyakit mental. Ya, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilahkan kepada anggota kelompok yang akan mempresentasikan makalahnya. Kepadanya disilakan. Awalia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 NERS akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Lanjut, Zia. Yang pertama terkait dengan perawatan terhadap individu dan komunitas, di mana bencana merupakan masalah global dan memberikan dampak yang dirasakan baik individu, keluarga maupun komunitas yang berpotensi untuk mengalami. Lanjut. Nah, untuk yang pertama terkait dengan perawatan individu dan komunitas, di sini terdiri dari beberapa aspek. Di sini perawat memberikan andil, yakni dalam aspek pencarian dan penyelamatan. Perawat berperan dalam melokalisasi korban, kemudian memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat pengumpulan atau disebut dengan penampungan. Kemudian perawat juga berperan dalam memeriksa status kesehatan korban, serta memberikan pertolongan pertama jika diperlukan. Untuk aspek kedua terkait dengan aspek triase, di sini perawat berperan untuk mengidentifikasi secara cepat korban yang membutuhkan stabilisasi segera, atau yang dilaksanakan di perawatan lapangan. Kemudian melakukan identifikasi korban yang hanya dapat diselamatkan dengan pembedahan darurat seperti atau yang disebut dengan life-saving surgery. Kemudian pasien harus diidentifikasi dan diletakkan secara cepat dan tepat, serta mengelompokkan korban sesuai dengan keparahan pada masing-masing warna, yaitu kuning dan merah. Kemudian area tindakan harus ditentukan sebelumnya dan diberi tanda. Adapun aspek ketiga yang terkait dengan penolongan pertama atau pertolongan pertama, di sini perawat berperan dalam mengobati luka ringan secara efektif dengan melakukan teknik pertolongan pertama seperti kontrol perdarahan atau mengobati shock dan menstabilkan patah tulang. Kemudian perawat juga berperan dalam membersihkan jalan nafas atau melakukan resusitasi dari mulut ke mulut serta melakukan CPR. Perawat juga bisa memberikan saluran udara yang bisa disebut dengan metode Hetfield Chinley. Untuk yang keempat, aspek keempat dalam proses pemindahan korban, di sini perawat berperan untuk memeriksa kondisi dan stabilitas pasien dengan memantau tanda-tanda vitalnya. Kemudian memeriksa peralatan yang melekat pada tubuh pasien seperti infus, ventilator oksigen, peralatan imobilisasi. Dan yang kelima terkait dengan perawatan di rumah sakit, di sini perawat berperan dalam mengukur kapasitas perawatan di rumah sakit apakah tersedia. Yang kedua, menentukan lokasi perawatan di rumah sakit yang mana saja, kemudian menjadi harus pasien ke rumah sakit harus langsung dan terbuka. Jadi dia harus memastikan apakah harus pasien ke rumah sakit ini jalannya sudah lapang atau disebut dengan terbuka. Yang ke aspek keenam yaitu terkait dengan RHA atau Rapid Health Assessment. Di sini perawat berperan untuk menilai kesehatan secara cepat melalui pengumpulan informasi dengan cepat,
serta analisis besaran masalah sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Yang ketujuh, dalam aspek peran perawat di dalam posko pengungsian dan posko bencana, di sini perawat berperan untuk memfasilitasi jadwal kunjungan konsultasi medis dan mengecek kesehatan sehari-hari. Kemudian menyusun rencana prioritas asuhan keperawatan harian yang akan diberikan, mengevaluasi kebutuhan kesehatan harian, membantu terapi kejiwaan korban khususnya anak-anak, dan memfasilitasi konseling dan terapi kejiwaan lainnya yang bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan psikolog dan psikiater. Dan yang terakhir terkait dengan peran perawat dalam fase post-impact, di sini perawat membantu masyarakat untuk kembali pada kehidupan normal melalui proses konsultasi dan edukasi. Kemudian membantu untuk memulihkan kondisi fisik yang memerlukan penyembuhan jangka waktu yang lama untuk normal kembali, bahkan terdapat keadaan di mana kecacatan terjadi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Agung. Ya, terima kasih. Saya sebentar. Jadi yang pertama itu adalah kita membahas kelompok rentan yang ada. Jadi yang pertama yang kita bahas ini lansia. Nah, sebenarnya kalau mau bicara tentang lansia, disinilah sebenarnya lansia ini orang-orang yang memiliki kerentanan yang paling maksimal. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau misalnya lansia ini, dia pertama sudah, dia karena meningkatnya usia, artinya segala homosietasnya, penurunan fungsi juga, terus karena penurunan fungsi itu juga dia bisa mendapatkan penyakit kronis, terus mentalnya juga karena peningkatan usia tersebut. Misalnya kalau misalnya kita sudah belajar di keluarga, misalnya lansia itu cenderung kembali ke masa kanak-kanak, di mana dia mudah kayak rewel begitu. Jadi bisa dibilang ini lansia ini sebenarnya satu kelompok yang dimana kelompok ini sudah mencakup keseluruhan kelompok rentan yang pada saat bencana. Nah, lanjut. Next. Nah, jadi karena pada saat bencana pada lansia ini, itu tadi pada saat bencana ini lansia itu cenderung takut. Nah, kenapa takut? Terutama dia ketakutan pada saat apabila terjadi bencana ini keluarganya meninggal begitu. Kan di lansia itu sebenarnya kelompok-kelompok orang yang memang sudah dibilang kelompok orang-orang yang sudah merasa sendiri di kehidupan akhirnya. Sehingga ketika bencana dia tambah takut apabila keluarganya itu meninggal karena bencana tersebut, sehingga butuh lansia ini kalau ketika diselamatkan memang kita perhatikan masalah fisiknya itu segala, tetapi dia juga sebenarnya harus ditekankan juga masalah psikologisnya. Kenapa? Karena itu tadi sudah dia sebenarnya sendiri, tambah ketakutan yang ditimbulkan akibat bencana tersebut tentang kematian orang-orang terdekatnya, apalagi dirinya dia sendiri. Jadinya lansia yang diselamatkan dibutuhkan pelayanan penyelamatan darurat, triase, treatment, dan transportasi dengan cepat. Nah, itu tadi karena penurunan fungsi itu juga. Jadi fungsi indera lansia yang mengalami perubahan fisik berdasarkan proses menua, maka skala rangsangan luar untuk memunculkan respon pun mengalami peningkatan sensitivitas sehingga mudah terkena mati rasa.
Lanjut. Nah, di sini ada beberapa aspek yang fokus untuk dalam lansia tersebut, di mana yang pertama perubahan lingkungan adaptasi. Jadi di dalam misalnya ini dia sudah diselamatkan ceritanya, dia sudah diselamatkan oleh tim penolong. Nah, perubahan lingkungan dan adaptasi ini di mana misalnya begini, lansia ini sudah ditolong, terus dia otomatis di pengungsian. Nah, bagaimana lansia itu bisa beradaptasi pada lingkungan yang memang sudah tidak baik untuk dia, karena masalah fisik dan fisiknya itu tidak mendukung terhadap perubahan lingkungan ini, sehingga dibutuhkan adaptasi yang lebih luar biasa. Kita tahu kan kalau misalnya lansia mempunyai imun yang rendah, terus ditambah lagi pengungsian yang tidak bagus kondisinya, sehingga perubahan lingkungan dan adaptasi ini perlu dilakukan pada lansia tersebut. Nah, selanjutnya manajemen penyakit dan pencegahan penyakit sekunder. Jadi sudah ada penyakitnya itu lansia, ditambah lagi penyakit sekundernya. Misalnya dia sudah penyakit hipertensi, tapi diperparah lagi pas di pengungsian dia diare. Nah, itu kan menambah penyakitnya si lansia. Makanya bagaimana caranya kita harus manajemen penyakit sebagaimana mungkin, meminimalkan si lansia tersebut untuk terkena dampak penyakit yang terjadi pada saat bencana tersendiri. Terus mental care, maksudnya adalah selain di fisiknya, kita harus melihat juga mental care-nya, karena itu tadi si lansia ini sebenarnya susah untuk mengekspresikan masalah dia ketakutan atau misalnya dia stres begitu. Jadi kita sebagai perawat harus meningkatkan kemampuan copingnya nih si lansia, sehingga lansia ini bisa meringankan stres yang tidak terus berlanjut ke masalah psikisnya, begitu. Lanjut. Nah, kalau pada saat bencana lansia ini sudah saya singgung sedikit. Jadi stres terbesar bagi lansia pada saat bencana, setelah bencana, adalah kematian keluarga dan saudaranya. Misalnya dia selamat nih, pascanya dia merasa sendiri karena misalnya keluarganya meninggal semua. Nah, itu kan menjadi masalah lagi pada saat pasca bencana. Jadi sehingga dia di sini harus mencari dukungan pengganti bagi lansia tersebut, misalnya tetangga. Terus pemukiman dia harus juga dibekali dengan rekonstruksi rumah yang baik untuk dia sendiri, maksudnya menopang kehidupannya, sehingga memang betul-betul disiapkan pada saat pasca bencana itu sendiri. Lanjut. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah wanita hamil. Kejadian bencana akan berdampak terhadap stabilitas dan tatanan masyarakat. Salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang harus mendapatkan prioritas pada saat bencana adalah ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi. Dampak bencana yang terjadi pada ibu hamil adalah abortus dan lahir prematur disebabkan oleh ibu mengalami stres, baik karena perubahan hormon maupun karena tekanan lingkungan atau stres di sekitarnya. Kemudian ada perawatan saat bencana pada wanita hamil, janin, atau bayi. Perawat harus ingat bahwa dalam merawat ibu hamil sama halnya dengan menolong janinnya, sehingga meningkatkan kondisi fisik dan mental wanita hamil dapat melindungi dua kehidupan. Hal yang harus dilakukan yaitu
1. Pengkajian. Pengkajian kesehatan yang harus dilakukan pada ibu hamil dan bayi dan janin saat terjadi bencana meliputi. Pada ibu hamil harus dikaji berat badan, pembengkakan kaki, dan pemeriksaan darah. Hasil pengkajian ini dibandingkan dengan pengukuran sebelumnya untuk mengkaji peningkatan berat badan yang dihubungkan dengan ada atau tidak adanya edema. Pengkajian pada ibu hamil harus juga mengkaji janin dalam kandungannya. Kondisi kesehatan janin dikaji dengan mengukur gerakan dan denyut jantungnya. Kemudian ada bayi. Suhu tubuh pada bayi baru lahir belum stabil, sehingga suhu tubuh bayi perlu dikaji karena suhu tubuhnya mudah menurun. Kebutuhan cairan juga perlu dikaji dengan seksama, karena bisa saja bayi terpisah dari ibunya sehingga menyusui ASI terputus. Kedua, masalah kesehatan yang bisa saja terjadi pada ibu hamil, janin, dan bayi serta penanganannya, yaitu ada tekanan darah rendah. Wanita hamil dapat mengalami tekanan darah rendah karena tidur dengan posisi supinasi dalam waktu lama. Keadaan ini disebut sindrom hipotensi supinasi karena vena cava inferior tertekan oleh uterus dan volume darah yang kembali ke jantung menjadi menurun sehingga denyut jantung janinnya menjadi menurun. Tekanan darah rendah ini dapat diperbaiki dengan mengubah posisi tubuh ibu menghadap sebelah kiri sehingga vena cava superior dapat bebas dari tekanan uterus. Kemudian ada janin kurang oksigen. Penyebab kematian janin adalah kematian ibunya. Tubuh ibu hamil yang mengalami keadaan bahaya secara fisik berfungsi untuk membantu menyelamatkan nyawa dari ibunya daripada nyawa janin dengan mengurangi volume perdarahan pada uterus. Untuk pemberian oksigen secukupnya kepada janin harus memperhatikan bahwa pemberian oksigen ini tidak hanya cukup untuk tubuh ibu, tetapi juga cukup untuk janinnya. Ketiga ada hipotermi. Perhatikan suhu lingkungan di sekitar dan pemakaian baju dan selimut bayi. Harus sering mengganti pakaian bayi karena bayi cepat berkeringat. Persediaan air yang cukup karena bayi mudah mengalami dehidrasi serta perlu diberikan ASI sedini mungkin. Serta menyusui tidak efektif. Ibu yang menyusui anaknya harus diberikan dukungan dan bantuan praktis untuk meneruskan menyusui. Mereka tidak boleh sembarangan diberikan bantuan susu formula dan susu bubuk. Jika ada bayi yang berumur lebih dari 6 bulan tidak bisa disusui, bayi tersebut dapat diberikan susu formula, namun di bawah pengawasan yang ketat dan kondisi kesehatan bayi tersebut harus tetap dimonitor. Kemudian ada perawatan pasca bencana pada wanita hamil, janin, atau bayi. Tujuan perawatan bencana pada fase ini adalah untuk membantu ibu menjalani tugasnya seperti biasa. Pertama itu pemberian ASI. Bagi bayi yang berusia 0-6 bulan, tetap menyusui hingga 2 tahun pada kondisi darurat. Pemberian susu formula hanya dapat diberikan jika ibu bayi meninggal, tidak adanya ibu susuan atau donor ASI. Selain itu, pemberian susu formula harus dengan indikasi khusus yang dikeluarkan dokter dan tenaga kesehatan terampil. Kedua, ada pemberian makanan pendamping ASI atau empasi yang berkualitas. ASI dan empasi berkualitas bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan tubuh bayi dan anak, akan tetapi merupakan life saving untuk keberlangsungan hidup jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun syarat empasi yang berkualitas yaitu disediakan berdasarkan bahan lokal dengan menggunakan peralatan makanan yang bersih, serta empasi harus mudah dimakan, dicerna dengan penyiapan yang bersih. Serta makanan siap saji untuk ibu menyusui pada hari pertama pasca bencana. Dengan memberikan makanan yang baik bagi ibu, sama artinya dengan menjamin pemberian ASI kepada bayi dan anak. Selanjutnya saya berikan ke teman saya. Populasi rentan selanjutnya itu populasi pada anak. Nah, anak di sini mengalami bencana, merasakan kesakitan yang mendalam,
baik itu pada fisiknya maupun psikisnya. Rasa takut, rasa sakit, dan kesedihan pada anak itu bukanlah hal yang mudah untuknya karena dia masih belum kuat untuk menerima. Tidak hanya untuk masa sekarang bagi anak, tapi bencana juga mempengaruhi kehidupan masa depannya, terutama jika anak kehilangan orang yang terdekat dari dia seperti keluarganya atau terjadi kecacatan pada anak tersebut. Perawatan psikologi anak menerima pukulan yang hebat karena yang ketakutan dan mengalami rasa kehilangan saat bencana adalah tantangan utama yang harus ditangani dengan serius, di mana anak mengalami HSD atau Acute Stress Disorder dan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Next. Yang pertama itu keperawatan bencana yang diharapkan. Keperawatan pada saat bencana yang diharapkan adalah perlindungan hidup anak dan dukungan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak. Di sini perawat sebaiknya menyediakan suatu lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar anak supaya dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, supaya mewujudkan dasar perkembangan dan pertumbuhan yang sehat, tidak hanya untuk pada saat ini, tetapi juga untuk masa depannya anak. Maka yang penting adalah mendukung pengasuh atau keluarga di sekitarnya agar kondisi anak ini tetap stabil dan tidak stres. Kemudian yang kedua itu solusi terhadap reaksi stres. Untuk solusi menghadapi reaksi stres, yang pertama itu kita mengenali reaksi stres pada anak. Biasanya dikenali dengan cara dilihat dari perilakunya. Kemudian yang kedua, mendukung atau membantu keluarga untuk tetap memberi support pada anaknya sehingga tidak terlalu dalam menghadapi bencana yang telah dialaminya. Kemudian yang ketiga itu menjelaskan fakta bencana pada anak. Jika anak tidak mengetahui bagaimana bencana dapat terjadi dan seperti apa bencana itu, maka akan memperkuat rasa ketakutan anak. Nah, di sini perawat perlu menjelaskan tentang bencana yang sebenarnya sesuai dengan usia anak sehingga mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi. Penjelasan yang diberikan sesuai dengan fakta, misalnya terjadinya tsunami, ini terjadi karena apa, bagaimana prosesnya, dan apa dampaknya. Penting juga untuk menjawab apa yang ingin diketahui anak, misalnya apakah ada lagi bencana susulan. Yang selanjutnya itu berbagi perasaan dan pengalaman serta membantu agar mudah mengungkapkan perasaan. Di sini perawat membantu mendiskusikan perasaan dan pengalaman anak dan memberi kesempatan untuk berbagi rasa sehingga dalam berbagi rasanya anak dengan perawat dapat mengurangi kegelisahannya. Beberapa anak memiliki kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya, sehingga biasanya anak itu tidak mengungkapkan dengan kata-kata, tapi mengungkapkan dengan perilaku mereka, atau biasa juga dengan melalui gambar-gambar. Selanjutnya, mendukung anak sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan rutin. Jadi di sini anak itu dibantu untuk melanjutkan kehidupannya seperti biasa, seperti dia mencuci muka, menggosok gigi, pergi ke sekolah, belajar, baik itu belajar di tempat pengungsian, bermain di tempat pengungsian. Kemudian selanjutnya menyediakan lingkungan bermain dan beraktivitas. Nah, anak itu tidak dapat terlepas dari bermain dan beraktivitas, sehingga perlu dilakukan
kegiatan bermain dan beraktivitasnya, agar tidak merusak perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan anak dan tetap dijalani oleh anak tersebut walaupun sudah terjadi bencana. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh iya, yang pertama presentasi tadi siapa namanya? Awalia Nurse. Oh, siap-siap. Awalia Nurse. Nah ya, selanjutnya yaitu kelompok rentan orang dengan penyakit kronis. Nah, seperti yang kita ketahui, penyakit kronis adalah penyakit yang berlangsung lama atau penyakit yang membutuhkan pengobatan dalam waktu yang sangat panjang. Nah, penyakit kronis ini mengakibatkan keterbatasan dan ketidakmampuan individu menjalankan aktivitas sehari-hari. Bencana ini dapat meningkatkan risiko kambuhnya penyakit yang diderita oleh pasien dan memburuknya kondisi penyakit akibat kekurangan gizi dan air bersih, terkena paparan suhu ekstrim, dan agen infeksi. Perawatan saat bencana pada orang dengan penyakit kronis. Yang pertama, kelompok rentan dalam hal pergerakan atau bertindak saat bencana. Di antara pengidap penyakit kronis, banyak yang terjadi pergerakan tubuhnya karena kesulitan napas ketika bergerak, kelelahan fisik, gizi buruk, dan rasa lemas yang berat. Sehingga pada saat bencana perlu penanganan evakuasi khusus, dan transportasi untuk menyelamatkan nyawa dan untuk memindahkan pasien ke tempat pengungsian. Terus yang kedua, kelompok rentan dalam hal adaptasi pada saat bencana. Tidak sedikit orang yang berpenyakit kronis dalam jangka panjang sudah memiliki komplikasi. Kebanyakan orang seperti ini mempertahankan keadaan penyakit yang terkontrol dengan mengkombinasikan metode pengobatan melalui makanan, olahraga, dan konsumsi obat. Namun demikian, jika tidak ada obat dan makanan yang sesuai dengan pengobatan setelah terjadi bencana, maka tidak akan bisa melakukan metode pengobatan seperti sedia kala. Sehingga keseimbangan yang diusahakan terkontrol menjadi tidak terkontrol. Kerugian yang lain dari bencana ini juga yang terlalu lama akan meningkatkan kemungkinan untuk memperparah penyakit kronis secara akut dan juga menimbulkan kegelisahan dan juga beban mental, sehingga efek dari kondisi ini muncul sebagai kondisi penyakit kronis yang memburuk. Terus selanjutnya, perawatan pasca bencana pada orang dengan penyakit kronis. Yang pertama, dukungan perawatan pada fase akut. Di sini dimulai dari terjadinya bencana sampai 1 bulan setelah bencana. Prioritas yang diberikan meliputi pengkajian riwayat kesehatan dan pengobatan, intervensi langsung sesuai dengan masalah, dukungan psikologis, memfasilitasi klien mendapatkan penanganan medis yang sesuai. Terus yang kedua, perawatan pada fase kronis, di mana dimulai sejak 1 bulan hingga 2 atau 3 bulan setelah bencana. Tindakan perawatannya yaitu perawatan pencegahan penyakit, penanganan stres, dan juga meningkatkan kemampuan self-care pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Terdengar suaraku? Ya, terdengar. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya akan membawakan tentang penyandang disabilitas yang termasuk kelompok rentan saat bencana terjadi. Nah, pada penyandang disabilitas ini, pada saat terjadi bencana, mereka tidak sepenuhnya itu dapat bertindak cepat dalam penyelamatan diri mereka, dikarenakan keterbatasan kemampuan fisik, sehingga dibutuhkan bantuan mobilitas atau pendampingan yang tepat. Namun, pada saat bencana itu, penyandang disabilitas seringkali diabaikan,
mereka kekurangan dalam hal misalnya ditolong dan pelayanan evakuasi, seperti misalnya kemudahan akses ke tempat yang lokasi aman, kemudian lokasi pengungsian yang sesuai dengan kondisi mereka, air dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan lainnya. Nah, di Indonesia sendiri sudah mempunyai peraturan untuk penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Perkab BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Nah, pada undang-undang ini, penyandang disabilitas disebutkan adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakatnya mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Next. Sehingga dengan kondisi tersebut diperlukan upaya untuk membangun manajemen yang baik bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana. Nah, upaya yang dapat dilakukan adalah ketersediaan infrastruktur yang ramah difabel dan edukasi bencana. Namun disayangkan penyandang disabilitas ini seringkali tidak diikutsertakan dalam usaha kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Padahal hak perlindungan penyandang disabilitas pada bencana yaitu yang pertama mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, kemudian mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses, kemudian yang terakhir mendapatkan prioritas fasilitas dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian. Next. Nah, pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana itu meliputi semua fase bencana, baik prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Pada prabencana, sistem peringatan dini wajib menjangkau penyandang disabilitas secara tepat waktu dan akurat, dan melalui media yang sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas mereka. Kemudian selain itu juga mendapatkan layanan pendidikan dan pelatihan. Nah, pada saat prabencana ini juga sangat penting kita mendata lokasi penyandang disabilitas itu sendiri sehingga pada saat bencana bisa diidentifikasi di mana keberadaan mereka. Sehingga bisa mereka diprioritaskan untuk evakuasi. Kemudian tanggap darurat yaitu pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan non-pangan mereka, penampungan hunian sementara yang sesuai dengan kondisi mereka, air bersih dan sanitasi, serta layanan kesehatan dan kebutuhan khusus yang sesuai. Kemudian pasca bencana yaitu penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berorientasi pada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Next. Nah, ini tadi yang sistem peringatan bencana yang sesuai dengan jenis disabilitasnya. Misalnya disabilitas fisik, sistem peringatan bencananya itu melalui sinyal suara seperti alarm, sirine, pengumuman. Kemudian bisa juga sinyal visual seperti leaflet, poster, dan kode lampu. Kemudian disabilitas penglihatan, menggunakan sinyal suara. Kemudian leaflet dalam braille atau yang kayak timbul itu. Kemudian kode lampu, kemudian disabilitas pendengaran dan bicara, sinyal visual, selebaran, poster, gambar, bendera, kemudian gaya bahasa atau bahasa isyarat, atau misalnya kalau menggunakan sinyal suara dengan suara yang keras dan jelas, kemudian disabilitas intelektual yaitu sinyal suara, kemudian pengumuman yang singkat dan jelas sehingga mereka mudah memahami, atau bisa juga menggunakan gerakan atau bahasa tubuh dan sinyal visual. Next. Nah, perawatan saat bencana pada penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu bantuan evakuasi. Nah, saat bencana terjadi, penyandang cacat ini membutuhkan waktu yang lama untuk mengevakuasi diri mereka. Sehingga supaya tidak terlambat dalam mengambil keputusan untuk melakukan evakuasi, maka informasi persiapan evakuasi dan lain-lain itu perlu diperhatikan kepada penolong evakuasi. Kemudian
segera memindahkan mereka ke tempat yang aman saat terjadi bencana. Nah, ini yang digambar bentuk-bentuk dari bentuk evakuasi bagi penyandang disabilitas, misalnya kayak digotong, kemudian menggunakan tanduk, kemudian bisa menggunakan 3 orang, kalau misalnya lumpuh total. Next. Kemudian bisa juga menggunakan kursi roda, atau yang digendong ini yang digambar bawah tengah. Kemudian kalau yang disabilitas penglihatan atau tunanetra, misalnya mereka tuh saling berpegangan tangan, kemudian ada satu orang leader yang pimpin jalannya atau penolong evakuasi. Kemudian kedua itu mendapat informasi. Nah, dalam penyampaian informasi digunakan bermacam-macam alat yang disesuaikan dengan ciri-ciri penyandang cacat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Next. Kemudian perawatan pasca bencana pada penyandang disabilitas, yaitu pemenuhan kebutuhan khusus untuk mereka, makanan, minuman, air bersih, sanitasi yang baik, misalnya WC yang sesuai dengan kondisi mereka, yang bisa mereka akses dengan mudah, kemudian peran informasi, serta obat-obatan. Kemudian yang kedua itu membiarkan mereka berpartisipasi aktif dalam posko bencana untuk pemberian layanan dalam situasi bencana alam dan pelatihan penyelamatan diri ketika terjadi kemungkinan bencana susulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan tadi penjelasan, di mana penjelasan selanjutnya itu mengenai gangguan mental. Suaranya dikeraskan sedikit. Suaranya. Andi Fitri, keraskan suaranya ya. Iya, Nars. Oke. Baiklah, selanjutnya di sini mengenai gangguan mental. Pada penderita gangguan mental sering terabaikan pada saat situasi kegawat daruratan atau bencana, baik yang hidup di tengah masyarakat ataupun yang dirawat di institusi pelayanan. Jadi di sini proses evakuasi mungkin menjadi kacau dan sulit untuk diarahkan oleh petugas, karena yang mana kita ketahui penderita gangguan mental itu tidak biasa kurang tanggap dalam pada saat diberikan interupsi oleh petugas. Di sini individu dengan gangguan mental ringan atau sedang mungkin datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau pelayanan darurat dengan keluhan somatik. Sedangkan individu dengan gangguan mental berat Ayo. Bagaimana yang lain? Tidak kedengaran suaranya, Andi Fitri atau saya, Ji? Kayaknya hilang ya Andi Fitri ya. Ada, masih ada Andi Fitri. Cuma Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya... Oke, lanjut, ayo. Ya, nah, tadi tentang gangguan mental. Sering kan pada saat situasi kegawat daruratan atau bencana, baik yang hidup di masyarakat. Diarahkan oleh petugas bencana yang tidak tahu atau kurang memahami kondisi mereka yang sedang mengalami gangguan mental. Nah, individu dengan gangguan mental ringan atau sedang mungkin datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau pelayanan darurat dengan keluhan somatik. Nah, sedangkan individu dengan gangguan mental berat mungkin tidak mencari bantuan sama sekali karena kondisi isolasi sosial, depresi, stigma, dan lain-lain. Next.
Nah, untuk perawatan pasca bencana pada penderita gangguan mental yaitu ada 2, yaitu fase kedaruratan akut dan intervensi psikologik selama fase rekonsolidasi. Next. Nah, untuk peran perawat pada populasi rentan, yaitu ada beberapa perannya, yaitu yang pertama yaitu menggambarkan resiko yang terjadi pada saat bencana, yaitu pada populasi rentan dan mengidentifikasi implikasi perawatan, termasuk respon fisik dan psikologis terhadap bencana pada populasi rentan dan kebutuhan individu, serta resiko tinggi pada populasi rentan tersebut yang berhubungan dengan bencana. Kemudian untuk peran selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan hidup yang memungkinkan populasi rentan yang terkena bencana ini berfungsi secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendukung kebutuhan populasi rentan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi sumber-sumber yang tersedia, membuat arahan yang sesuai, dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang terkait pada bencana tersebut yang melayani populasi rentan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya. Untuk peran selanjutnya yaitu mengimplementasikan perawatan yang mencerminkan kebutuhan populasi rentan pada bencana. Kemudian untuk peran terakhir yaitu berkonsultasi dengan anggota tim perawatan kesehatan untuk memastikan keperawatan berlanjut untuk populasi rentan yang terkena bencana. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya saya persilakan ke teman-temannya jika ada yang ingin bertanya terkait materi perawatan pada individu dan komunitas, juga perawatan pada populasi rentan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya, Nurse. Ya, silakan Lia. Tolong si Pen dicatat yang bertanya, yang aktif bertanya dan juga menjawab. Terima kasih. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Lia Safitri Adam ingin bertanya kepada kelompok. Tadi dikatakan bahwa perawatan populasi rentan pada anak bisa menimbulkan stres yang mendalam. Mungkin bisa dijelaskan kembali stres seperti apa yang dimaksudkan dan bisa diberikan contoh bagaimana peran perawat dalam mengatasi stres pada anak-anak yang mengalami bencana. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Lia. Ada lagi yang ingin bertanya? Sri Devianti, silakan. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok, menurut kelompok pendekatan atau strategi seperti apa yang baik dilakukan oleh perawat dalam mengimplementasikan keperawatan pada populasi rentan gangguan mental pada saat terjadi bencana? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Sri Devianti. Selanjutnya, saya persilakan satu lagi sebelum dibahas oleh teman-temannya yang kelompok 3. Saya Nurse. Silakan Juwita. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang disampaikan pada presentasi itu terkait dengan perawatan terhadap individu dan komunitas, serta perawatan untuk populasi rentan. Nah, jadi semisalnya dalam ada situasi bencana, korbannya itu misalnya wanita hamil, orang dengan penyakit kronis, anak-anak dan wanita hamil. Nah, untuk penolong misalnya tim reaksi cepat dalam menolong korban ini, apakah ada prioritas atau kita lihat tergantung dari besarnya masalah atau kita lihat besarnya masalah atau kondisi dari pasien begitu. Baik, berarti terkait triasenya ya Juwita ya, untuk kasus-kasus yang ada. Oke, baik. Saya cukupkan 3 pertanyaan dulu, sambil menunggu teman-temannya mungkin butuh waktu. Bagaimana kelompok 3 kalau masih butuh waktu, saya jelaskan hal-hal yang lain yang tidak sempat dijelaskan sama teman-temannya. Gimana kelompok 3, mau langsung jawab atau beri waktu dulu?
Pertanyaannya Baby mungkin bisa, Nurse. Oh iya, silakan kalau sudah siap dijawab. Ya, silakan Agung. Terima kasih. Pertanyaannya Baby. Jadi Baby punya pertanyaan cerdas. Bahwa kalau misalnya ada dalam suatu bencana baru ada kelompok rentan, di mana kelompok rentan itu ada sudah lansianya, baru ada apa namanya lansia dan lain-lain, itu siapa yang diprioritaskan? Menarik pertanyaannya. Yang mau saya jawab adalah kita kalau berbicara tentang bencana beda. Kalau misalnya penyelamatan, misalnya kapal tenggelam penyelamatan yang diprioritaskan adalah wanita, anak dan lansia, baru orang dewasa laki-laki. Itu kalau bencananya begitu. Tapi kalau misalnya bencananya bencana banjir yang sudah bencana banjir kan baru terdapat banyak korban, misalnya terhambur korbannya, kita bukan mencari yang mana dulu lansia, bukan. Tetapi yang mana dulu yang terdekat, baru kita di situ lakukan labeling. Labelingnya sama, tetap kita terserah mau pakai sistem jump start atau start yang kemarin yang dijelaskan sama Nasyafar, bahwa dilihat dulu apakah dia bernapas atau tidak. Kalau dia tidak bernapas, apakah ada nadi atau tidak. Ketika tidak ada nadi, sudah tinggalkan label merah, cari lagi yang lain. Jadi kalau yang dijelaskan ini cara manajemennya aja sebenarnya, manajemen bagaimana setiap tindakan kelompok rentan itu berbeda. Misalnya ketika penyelamatan, ketika lansia bagaimana dia cara pas pada saat bencana kita apai dia, terus di anak-anak kita apakan dia, karena di setiap intervensinya itu berbeda-beda sehingga ada klasifikasi rentan di situ. Makanya kalau misalnya memang betul kalau proses penyelamatan, misalnya kapal bencana tadi kan belum ada korban ceritanya, belum ada yang meninggal apa segala. Tapi pada proses saat penyelamatan yang diprioritaskan itu, misalnya wanita, anak-anak, dan lansia, baru orang dewasa. Tapi kalau misalnya korbannya misalnya korban banjir tadi, hamburan korbannya, jangan dilihat, yang lansia dulu kita prioritaskan, bukan. Tetapi siapa yang kemungkinan besar akan hidupnya, itu yang ditolong. Misalnya terdekat kita dulu, misalnya kita turun ke lokasi bencana, di situ langsung kita dapat satu orang, misalnya orang laki-laki, tidak apa-apa, langsung saja di labeling. Jangan cari lansia, ataupun anak-anak, ataupun dewasa, tapi itu lagi, dilihat lagi triasenya, alurnya triase yang kemarin yang diajarkan oleh Syafar. Mungkin itu bisa dijawab, terima kasih. Baik. Mungkin saya bisa simpulkan jawabannya Agung, sekalian menambahkan bahwa presentasi kita pada hari ini terkait individu dan komunitas termasuk populasi rentan itu memperlihatkan kepada kita tentang keadaan-keadaan pada saat bencana dan membuka paradigma kita bahwa untuk individu, untuk komunitas, untuk orang-orang dengan kategori populasi rentan, dia punya keadaan-keadaan khusus yang perlu diperhatikan. Misalnya stres pada anak, ya, orang penyakit mental yang akhirnya tidak, dia patut diselamatkan, dia harus diselamatkan, tapi dia tidak mencari pertolongan karena gangguan jiwanya tadi. Kemudian ibu hamil yang sangat rentan sekali, bermasalah bukan hanya pada keselamatan diri, termasuk juga janin yang ada dalam kandungannya, dan seterusnya. Jadi ini terkait paradigma kita. Yang membahas tentang siapa yang akan diprioritaskan dalam pertolongan, memang itu ada dalam pembahasan triase. Dan saya pikir sudah ya diberikan oleh Nasyafar ya. Betul ya? Kemudian terkait yang disampaikan oleh Agung, ya siapa yang kita temui langsung di labeling, siapa yang kita temui langsung di labeling, ya itu tepat sekali. Karena kalau tidak mungkin kita menunggu siapa yang kita cari, apalagi terkait penggolongan populasi rentan tadi.
Ya, saya lanjut. Apakah kelompok 3 mau menjawab pertanyaan dari Sri Devianti maupun siapa tadi? Lia Safitri, atau mau menunggu dulu, masih mencari jawaban? Mbak Nors mau menjawab. Oh ya, silakan Pak Miriani Arifin. Jadi saya mau menjawab pertanyaan dari Lia, yaitu perawatan populasi rentan pada anak. Iya, betul sekali. Jadi pada anak ini menimbulkan stres yang mendalam di mana anak itu masih belum siap menerima kondisi saat terjadinya bencana. Apalagi pada anak yang masih di bawah seperti toddler dan anak sekolah, prasekolah dan anak sekolah. Apalagi pada saat dia merasa kehilangan anggota keluarganya atau mengalami cacat fisik. Nah, stres yang dialami itu yaitu penyakit stres akut atau stres yang berkepanjangan yang bisa merusak masa depannya. Adapun untuk penanganan stresnya, yaitu yang pertama itu kita mengenali reaksi stres pada anak. Untuk mengenali reaksi stres pada anak itu dapat dilihat dari perilaku anak yang berbeda. Misalnya anak menarik diri, menjadi murung, sedih, atau tidak ingin bicara dengan orang lain, dan sebagainya. Dapat juga kita mengenali stres dengan cara bertanya kepada orang tuanya atau orang terdekatnya mengenai perilaku anak yang berbeda saat setelah terjadi bencana dan dibandingkan dengan sebelum terjadinya bencana. Nah, contoh perannya perawat di sini, yang pertama itu menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak dan tidak membiarkan anak itu sendirian. Kemudian yang kedua, mendengarkan ungkapan ketakutan anak terhadap bencana yang telah dialaminya, seperti dia merasa kehilangan, ungkapannya merasa kehilangan orang tuanya atau orang-orang terdekatnya, saudaranya, teman-temannya. Kemudian berusaha untuk menerima rasa sedih dari anak, bukan memaksanya untuk jangkau sedih. Misalnya kita itu memberikan komunikasi terapeutik untuk menerima kesedihan anak, biarkan dia mengungkapkan perasaan sedihnya, dan kita tidak memaksakan untuk dia tidak bersedih. Yang keempat itu memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, karena reaksi stres adalah sebuah tanda dari anak yang membutuhkan rasa perlindungan dan rasa kasih sayang oleh orang terdekat dan bisa digantikan oleh perawat. Kemudian yang kelima itu memperhatikan anak sehingga anak itu dapat diikutsertakan dalam proses untuk memutuskan masalah dan solusi berkaitan dengan anak serta menghargai pendapat anak. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Fatmi Riani. Ada teman-teman yang mau tambahkan atau cukup? Cukup? Baik, kalau begitu saya ajak kalian semua. Yang kelompok 3 silakan sambil cari pertanyaan yang nomor 2. Saya ajak kalian semua buka NOC-nya dan juga NIC-nya, termasuk juga nandanya, untuk terkait masalah stres pada anak ini, baik itu akut maupun pasca trauma, itu kira-kira berada di domain yang mana ya untuk diagnosanya. Silakan dibuka. Kemudian setelah buka yang Nanda, NOC-nya kira-kira di NOC domain mana? Kemudian NIC-nya kira-kira di domain yang mana? Ini memang saya senang menggunakan NOC dan NIC termasuk Nanda ini karena cukup sensitif terhadap berbagai data yang tersedia atau dihadapkan kepada kita semua. Ya, silakan, mungkin ada yang bisa menjawab untuk diagnosa terkait stres pada anak. Itu kira-kira ada di domain mana? Di Nanda? Ada yang bisa menjawab?
kelompok 3 biar fokus pada pertanyaannya juga tidak apa-apa. Nanti tinggal disimak saja recording Zoom kita kalau merasa tertinggal dengan ini. Ya, ada yang bisa menjawab diagnosa di domain mana? 9, Nurse. Apa itu? Toleransi stres. Oke. Jadi tinggal seperti itu saja kan, kalau dapat permasalahan tinggal diingat, oh ini domain ini. Langsung kita tentukan diagnosanya, ya. Oke. Di situ ada enggak yang spesifik dengan terkait bencana? Ya, saya juga buka deh. Domain 9, coping stress. Kita buka sama-sama domain 9 yang spesifik dengan bencana. Atau trauma. Ada di kelas berapa? Atau langsung saja tunjuk domain nama diagnosanya? Silakan. Siapa tadi yang menjawab? Ya nantilah ditanya siapa yang menjawab. Ya. Sudah ketemu diagnosanya? Yang mungkin, diagnosa yang mungkin timbul saja. Yang mungkin diangkat ya. Ketakutan, Nurse. Oke, ketakutan. Sama stres berlebihan. Ketakutan. Apa batasan karakteristik dari ketakutan, Nur Afia? Gelisah, penurunan kepercayaan diri, kegembiraan, rasa waspada, rasa terancam, rasa takut, rasa panik, gugup, peningkatan tekanan darah. Oke, sangat mungkin ya kalau kita dengar dari presentasinya kelompok 3 terkait anak, ini sangat mungkin ya untuk terjadi di anak, untuk bisa dijadikan diagnosa kita untuk ketakutan ya. Selanjutnya apa tadi? Setelah ketakutan? Stres berlebihan, Nurse. Stres berlebihan. Apa batasan karakteristiknya? Perasaan tertekan, gangguan berfungsi, peningkatan marah, peningkatan ketidaksabaran, dampak negatif dari stres dan tegang. Oke. Kalau dari kedua diagnosa itu ada nggak yang terkait related factor-nya atau at risk population-nya atau apalagi satunya itu yang bicara tentang bencana? Ada? Ya? Ada. Kurang jelas suaranya, Agung. Ada di domain 9 kelas 1 sindrom pasca trauma. Terus populasi yang beresikonya itu terpajan bencana. Ada juga terpajan endemik. Oke, jadi sindrom pasca trauma ada ya. Oke. Ada, Mas. Kelas 1. Ada lagi enggak yang lain? Itu yang sindrom pasca trauma apa batasan karakteristiknya? Dia bisa ansietas, depresi, terus ada duka cita. Oke, ini sangat dekat sekali dengan masalah bencana ya. Oke. Ada lagi yang lain enggak? Panik. Gitu, Mas. Oke. Yang ringan-ringan mungkin yang kayak tadi ketakutan ya, stres berlebihan. Kalau ini misalnya si anak orang tuanya meninggal karena bencana atau dia kehilangan orang tua saat fase respon itu, ya kita temukan dia kehilangan orang tua. Kira-kira diagnosa apa yang itu? Duka cita, Nurse. Oke, duka cita di situ batasan karakteristiknya apa? Duka cita apa batasan karakteristiknya? Siapa sih tadi yang menjawab?
Apa? Ini Nars. Duka cita batasan karakteristiknya. Ini saya ajak supaya kalian mulai peka. Kita itu lebih peka kadang dengan diagnosa medis daripada diagnosa kita sendiri ya. Ini pengamatan saya setelah sekian lama berinteraksi dengan pengajaran terkait ASKAP. Ya. Duka cita apa batasan karakteristiknya? Batasan karakteristiknya distres psikologis, kemudian marah, menyalahkan, salah, kemudian terluka, kemudian ada putus asa, Nars. Oke, jadi memungkinkan juga ya. Oke, ada lagi enggak yang lain? Bagaimana menurut kita terkait resiko yang terkait sindrom stres relokasi? Sindrom stres relokasi atau resiko sindrom stres relokasi. Gimana menurut semua? Masuk enggak? Sangat masuk ya, betul enggak? Karena di sini terutama ya at-risk population-nya itu history of loss. Dia punya riwayat kehilangan gitu, ya. Ya, ada lagi enggak? Yang lain? Yang kira-kira kalau anxiety masuk enggak? Cemas. Halo. Cemas bagaimana? Harusnya masuk ya, karena itu salah satu related faktornya juga di populasi. Ya, pada populasi beresikonya juga misalnya situasional krisis ya, krisis situasional termasuk juga diantaranya ya bencana ini ya. Oke, dan seterusnya. Jadi memang banyak sekali kalau kita lihat di domain 9 ini yang terkait stres pada saat terjadinya bencana. Tapi bukan berarti juga bahwa domain yang lain itu tidak banyak untuk fase respon bencana ini. Secara umum kalau saya sendiri, kalau kita bicara individu dan komunitas, keseluruhan dari diagnosa yang ada di Nanda ini berpotensi untuk kita angkat. Oke, kita lanjut. Kalau intervensinya, NOC-nya dulu, itu ada di domain mana umumnya? Untuk kasus tadi, stres pada anak. Bagaimana? Kalau NOC-nya ada di domain mana? Apakah semua punya NOC atau ada yang tidak? Aira, mau berkomentar? Di domain sosial, ya. Domain kesehatan fisik. Domain kesehatan sosial. Oke. Di yang mana itu? Yang kelas mana itu?
kelas mana? Well-being, adaptation, Kelas adaptasi sosial. ya? Adaptasi psikososial ya. Karena ada perubahan kesehatan ya dan perubahan keadaan dalam kehidupan. Ada lagi enggak yang lain? Kalau misalnya dia mengalami depresi, ada kemungkinan kita akan masuk ke outcome yang social interaction ya. Oke, kalau dia sudah masuk pada perilaku PK, berarti kita sudah punya outcome nanti self control. Kalau yang masih ringan-ringan, berarti masih masuk di psychological well-being. Oke, nanti tinggal dicari dari situ NOC yang muncul ya berdasarkan yang tadi domain 3 tadi. Kalau NIC-nya coba dibuka. Masuk di domain mana? Untuk yang masalah resiko relokasi tadi, untuk diagnosanya ada ya di adaptasi psikososial, khususnya indikator atau outcome relocation adaptation. Itu adaptasi relokasi itu ada. Oke, masuk di NIC di bagian mana kira-kira? Domain berapa untuk kasus stres pada anak? Domain 3, Nurse. Oke, behavior. Oke, di situ coping assistant ya. Mau ambil yang itu ya? Bantuan coping. Ya, coping assistant. Oke. Yang lain? Itu saja? Kalau yang psychological comfort itu, psychological comfort promotion, memungkinkan enggak? Bisa langsung dibuka di kelasnya. Jadi kalau di coping assistant itu kan diantaranya intervensi yang ada di situ bisa trauma terapi ya khusus anak ya. Ada juga terapi grup. Tadi counseling, humor, relocation, stress reduction. Jadi banyak pilihannya, lebih banyak dari jawabannya temannya yang tadi. Jadi saya mau sampaikan di sini, rajin-rajin buka Nanda, NIC, dan NOC-nya, kalian akan menemukan banyak terapi keperawatan yang membedakan kita dengan profesi yang lain, seperti yang disinggung oleh Prof. Siapa kemarin? Prof. Ratna ya, Prof. Ratna. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan, dan ini adalah ciri khasnya kita sebagai seorang perawat. Dan setiap skill atau intervensi ini atau terapi ini itu punya tahapan yang banyak yang seharusnya kalian memang kuasai. Ya. Saya kira kalau yang saya ajak tadi terkait psychological comfort promotion, ya, ini terapi yang biasa juga diberikan kepada orang yang stres ataupun bahkan depresi.
yang seperti guided imagery ya, meditasi, hipnosis, ya, itu juga yang termasuk terapi komplementer. Mungkin kalian juga sudah diajarkan semester lalu, itu bagian dari psychological comfort promotion. Baik, saya cukupkan untuk pertanyaan 1. Untuk pertanyaan 2, kelompok 3 udah siap untuk menjawab? Ya, Nars, insya Allah. Oke, silakan, Fauzia. Ya, jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Devi, yaitu menurut kelompok pendekatan atau strategi seperti apa yang baik dilakukan oleh perawat dalam mengimplementasikan perawatan pada populasi rentan dengan gangguan mental pada saat terjadi bencana. Nah, mungkin pada kelompok rentan dengan gangguan mental pada saat bencana, yaitu proses evakuasinya mungkin agak sulit, sehingga untuk memudahkan evakuasinya atau pendekatan yang bagus yang kita gunakan, yaitu jangan buat mereka takut dengan kita. Kalau mereka panik pada saat bencana itu, buat mereka tenang terlebih dahulu, kemudian kita arahkan ke tempat evakuasi yang aman dengan pelan atau baik, dan gunakan bahasa tubuh yang sesuai sehingga mereka mudah paham maksud kita bahwa sekarang itu dalam kondisi bahaya. Kemudian selain itu juga dikatakan pada sumber yang kami dapatkan bahwa individu dengan gangguan mental biasa merasa takut untuk meminta pertolongan pada saat bencana karena stigma yang melekat pada mereka bahwa mereka itu berbeda, sehingga perlu bagi kita untuk memperbaiki hal itu, bahwa mereka itu sama dengan kita, memiliki hak yang sama dengan kita pada saat kondisi bencana. Itu Nars yang mampu saya dapat jawab. Mungkin ditambahkan dengan kelompok teman saya, silahkan. Ya, kalau ada temannya yang lain yang mau menambahkan, silahkan. Ya, jadinya hal terpenting sebenarnya di kelompok rentan itu memang pertama itu adalah stigma, karena tidak usahlah kita bayangkan pada saat bencana, pada saat normal saja ketika ada orang gangguan mental pasti kita agak menjauh. Nah, oleh sebabnya pertama ketika menolong orang yang memiliki gangguan mental itu pertama kita hilangkan dulu itu stigma, sehingga pemberian intervensi yang mau kita lakukan itu berjalan dengan baik. Ketika stigma itu hilang, nah disitulah sebenarnya peran kita, bahwa pertama tanamkan di diri kita bahwa stigma itu harus tidak ada dulu di diri kita sebagai penolong. Dan kedua, kita sebagai perawat hilangkan itu stigma kepada masyarakat lain. Kenapa? Supaya mereka juga merasa dekat begitu. Kan ini sering terabaikan ini yang kelompok rentan. Nah itu tadi, karena stigma yang melekat pada masyarakat, sehingga perlu memang harus dihilangkan ini stigma untuk menolong kelompok rentan gangguan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Itu terkait kalau misalnya kondisinya tadi sudah disinggung terkait evakuasi ini ya, evakuasi yang penyakit mental. Nah, kalau dari terapi yang kita bisa lihat di NIC, atau kalian mungkin sudah pernah mendapatkan di keperawatan jiwa terkait penanganan kegawat daruratan jiwa belum? Kalau yang ini kan saya nggak terlalu bahas nih kegawat daruratan ya, paling cuma singgung-singgung kayak triase tadi. Itu kan kita tinggal mengulang saja, tinggal penekanannya kondisi bencana. Kalau jiwa sendiri pernah membahas tentang kegawat daruratan psikiatrik enggak? Kegawat daruratan psikiatri kalian pernah dapat nggak? Saya ketahui Nas, kalau kegawatan psikiatrik itu bukannya resiko PK ya Nas? Bukannya? Ya termasuk itu.
Jadi Jadi apa yang sebenarnya kita lakukan ya, tindakan apa ketika kita menghadapi pasien-pasien dengan kondisi yang tadi penyakit mental, termasuk kan tidak menutup kemungkinan juga bahwa terjadi PK pada saat bencana tersebut ya, sehingga mereka cukup sulit untuk diarahkan ketika evakuasi atau bahkan dalam proses penyelamatan. Selain yang seperti itu, resiko PK kalian diajarkan nggak terkait kegawat daruratan psikiatrik? Belum ya? Belum disentuh ya? karena yang kami ketahui kayak tidak tahu teman-teman, yang kalau misalnya kegawat daruratan psikiatrik itu resiko PK, bagaimana caranya kita menghadapi resiko PK itu diajari Nas Akbar kalau nggak salah waktu itu. Jadi tidak disinggung bagaimana cara kalau misalnya terjadi kejadian bencana, terus mereka harus direlokasi ya, itu tidak disinggung ya. Iya, sekali tidak. Cuman sampai. Kalau kalian lihat di domain 3, khusus di NIC, coba lihat terapi mana yang paling memungkinkan untuk kondisi-kondisi pada saat bencana. Mulai dari fase, ya sekarang kita lagi menyinggung respon, fase respon sajalah. Kalian lihat patient contracting, kontrak pasien, kemudian apa lagi yang memungkinkan di situ ya. Behavior modification, social skill, ya. Kemudian anger control assistance, bantuan pengontrolan marah. Active listening. Dan termasuk socialization enhancement, peningkatan sosialisasi. Saya pikir itu beberapa terapi yang bisa diberikan kepada pasien-pasien dengan gangguan jiwa terkait prosesnya dalam relokasi, kemudian pada saat kita memberikan first aid, ya, kemudian refer atau merujuk, kemudian juga transportasi, ya, transportasi ke, karena memang sentuhan kepada yang penyakit jiwa ini memang, apalagi kita yang tidak berada di keperawatan jiwa, itu bisa menjadi hal yang cukup memberikan, cukup punya effort yang cukup besar ya ketika kita menghadapi penyakit pasien dengan penyakit mental pada saat terjadi bencana. Jadi saya minta untuk terkait yang penyakit mental ya, bisa dibaca-baca yang ada di domain 3 yang terkait pendekatan yang mungkin bisa diberikan pada saat terjadi bencana. Oke, jadi banyak di sini NIC yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan untuk semua pendekatan, baik itu individu, komunitas,
pada populasi rentan mulai dari lansia, selanjutnya anak-anak, ibu hamil, ya, bayi, dan juga disabilitas. Itu cukup banyak yang bisa kita refer, yang kita bisa rujuk ke NIC ini untuk kemudian kita baca kembali, dan harapannya sih bisa kita kuasai dan menjadi skill bagi kita, bukan cuma sampai pada tahapan knowledge ya, sampai pada harapannya bisa menjadi skill bagi kita untuk mempersiapkan diri kita sebagai perawat yang bisa memiliki kompetensi terkait perawatan bencana, terkhusus pada bencana yang menyerang pada individu dan juga komunitas dan juga pada populasi rentan yang sebagaimana yang kita bahas pada siang hari ini. Baik, sesi tanya jawab pertama sudah kita selesaikan. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum masuk di case study? Cukup? Tanda Ners mau bertanya, Ners. Ya, silakan Anissa. Terima kasih atas kesempatannya, Ners. Ya, tadi kan di kelompok sudah menjelaskan terkait dengan evakuasi pada pasien penyandang disabilitas, kemudian untuk menyampaikan informasinya juga. Nah, apabila misalnya sebuah gedung, kemudian ada penyandang disabilitasnya, untuk evakuasinya dia tetap sama jalur evakuasinya dengan orang-orang pada umumnya atau bagaimana? Karena kan kita tahu pasti kalau misalnya disamakan itu kayaknya kalau dalam anggapan saya itu akan lebih sulit untuk dievakuasi untuk yang penyandang disabilitas tersebut, karena kan kita tahu mereka terdapat kekurangan begitu, Ners. Mungkin itu dari saya, Ners. Ya, terima kasih Anissa. Saya kira ini mudah sekali langsung bisa dijawab sama kelompok 3. Silakan. Atau saya langsung jawab saja, Anissa, ya. Terkait evakuasi, sebenarnya ini menjadi peran, kalau posisinya kita sebagai perawat kesehatan masyarakat, jauh sebelum terjadinya bencana, kita sudah harus mempersiapkan individu, keluarga, dan juga komunitas itu untuk peka dengan terjadinya bencana, termasuk terutama kepada populasi rentan. Ya, pembahasan pada kesempatan ini juga sebenarnya untuk outcome-nya juga seperti itu, bahwa perawatan yang kita berikan mulai dari fase atau tugas perawat mulai dari fase pra-bencana hingga pasca bencana itu betul-betul harus kita jalankan, sehingga ketika kita tahu persis data-data bahwa penduduk kita punya banyak penyandang disabilitas, kita harus pastikan kalau kita di satu puskesmas atau bertanggung jawab pada satu kecamatan, kita harus pastikan semua perkantoran atau fasilitas publik yang ada di wilayah kerja kita itu betul-betul ramah terhadap disabilitas. Dan saya rasa ini sudah menjadi program dari pemerintah. Ya, khusus disabilitas, dia punya jalur tersendiri, ya. Dan seharusnya sih perawat, terkhusus perawat kesehatan masyarakat, perawat di komunitas, itu betul-betul peka dengan hal ini. Dia harus, istilahnya mungkin kalau polisi disebut sweeping, ya, dia harus sweeping semua fasilitas publik. Ya, apakah semua fasilitas publik ini betul-betul sudah mempersiapkan disaster plan-nya? Ya. Dan apakah disaster plan-nya itu juga mempertimbangkan populasi rentan tadi? Jadi bukan cuma penyandang disabilitas, termasuk ibu hamil, tidak bisa disamakan jalurnya dengan dengan yang lain. Anak-anak tidak bisa disamakan jalurnya. Maka perawat komunitas jauh hari dari sebelum terjadinya bencana itu sudah harus memastikan semua fasilitas publik khususnya, ya,
itu betul-betul sudah punya disaster plan dan betul-betul ramah terhadap semua populasi rentan tadi. Dan sebenarnya yang menjadi tanggung jawab perawat komunitas juga adalah bahkan di ruang-ruang privasi, di rumah-rumah masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerjanya itu, dia harus pastikan punya disaster plan. Dia harus pastikan bahwa ketika terjadi bencana, masyarakat ini tahu dia harus kemana, dia bagaimana caranya untuk mencari pertolongan, dan tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana tersebut. Ini memang peran dari perawat puskesmas, ya. Siapa tahu di antara kalian ada yang punya rezeki atau tertarik menjadi perawat kesehatan masyarakat. Itu salah satu peran atau salah satu pekerjaan besar bagi kita yang mungkin sampai sekarang ini belum terselesaikan. Ya. Baik, cukup ya Anissa, saya kira bisa dipahami. Ya. Lanjut, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, saya jelaskan beberapa hal yang bisa melengkapi pembahasannya teman-teman kelompok 3 ya. Silakan kalau misalnya dalam penyampaian saya nanti tiba-tiba ada yang mau bertanya, dipotong saja. Oh, sorry. Bismillah, adik-adik sekalian, terkait topik ini sudah dibahas banyak terkait deskripsi dari perawatan pada individu dan komunitas dan juga populasi rentan oleh kelompok 3. Saya hanya ingin menekankan beberapa hal penting atau bisa disebut meresume dan juga menambahkan beberapa hal yang tidak sempat disinggung oleh kelompoknya. Ini adalah kerangka kompetensi perawat bencana. Kalau kita merujuk pada kerangka kompetensi ini, kita bisa melihat bahwa untuk perawatan pada komunitas, ya, perawatan pada individu dan keluarga, perawatan psikologis, dan perawatan pada populasi rentan, itu berada pada fase respon. Ya, ada pada fase respon, di mana memang pada kondisi ini kita tahu persis kondisinya ancaman terhadap bencana itu masih terjadi. Kalau sudah recovery ya atau pasca bencana itu sudah mulai proses rilis. Mungkin masih ada ya yang biasa disebut dengan fase peralihan dari respon ke recovery itu masih ada tapi sudah menurun. Kalau kondisinya contoh yang paling real saat ini misalnya kayak COVID ya, kalau COVID itu sudah mulai menurun ya berarti itu sudah mulai masuk ke fase recovery atau dalam tahapan pertengahan antara respon ke recovery. Tapi untuk kondisi Indonesia saat ini untuk persoalan COVID itu masih pada fase respon. Dan kita bisa lihat bahwa fase respon itu sendiri ternyata bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan bisa berbulan-bulan kalau kondisinya seperti pandemi COVID yang ada di Indonesia saat ini. Kurang lebih sudah hampir 6 bulan ya, dan masih status tanggap darurat. Oke, kita lanjut. Ya, karena ini adalah fase respon, maka dia punya karakteristik tersendiri. Ya, kalau di sini untuk recovery dia long term, ya, long term. Dia istilahnya ya fase yang panjang. Kalau yang care ini biasanya fasenya yang direspon ini karakteristiknya pada saat itu apa yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, untuk asuhan keperawatan, kalau di judul disebut perawatan, saya sih sebutnya asuhan keperawatan individu, keluarga, komunitas pada fase respon bencana. Ya,
tentu saja yang harus kita tekankan adalah skill kita terkait pengkajian. Pengkajian ini ya masuk di dalamnya adalah triase, rapid health assessment, dan semua jenis pengkajian yang mengkaji keseluruhan dari individu, keluarga, dan juga komunitas yang terjadi, di mana keadaan-keadaan yang mengkhusus pada kesempatan ini adalah terkait kondisi bencana. Dan untuk implementasinya, tentu kita akan merujuk juga pada kondisi kebencanaan yang berbeda, di mana pada kondisi yang di luar bencana, itu biasanya resources cukup, ya, tidak ada kelumpuhan dalam proses penyediaan sarana, prasarana, juga bahan-bahan dan fasilitas. Tapi pada saat bencana, itu resources umumnya kita kewalahan, ya, kita kewalahan, kemudian distribusi barang-barang dan seterusnya yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan dan juga pemberian pelayanan kesehatan serta pelayanan publik itu biasanya tidak ada atau kurang, tidak mencukupi untuk keseluruhan individu dan komunitas yang ada di lokasi bencana. Dan khusus terkait pengkajian dan implementasi ini dikhususkan pada skill triase, bagaimana cara merujuk dan bagaimana melakukan transportasi pada korban yang akan dibawa atau dirujuk, baik itu ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, ya, tingkatannya, atau di refer atau ditransportasi, dibawa ke pengungsian. Selanjutnya, keterampilan yang harus kalian tekankan juga tadi sudah disinggung temannya adalah pertolongan pertama atau first aid. Dan ini tentu sudah dibahas dengan gamblang oleh fasilitator sebelumnya. Selanjutnya, asuhan gawat daruratan dan trauma ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi skill-skill dan semua pengetahuan yang telah kalian dapatkan pada saat mengikuti perkuliahan gawat darurat, kebetulan saya tidak masuk ya, tapi saya harapkan kalian semua bisa buka kembali, ya, buka kembali bukunya, mengingat kembali bahwa semua tahapan asuhan yang terkait gawat darurat dan trauma itu sangat perlu pada fase respon di bencana ini. Baik itu untuk individu, untuk keluarga, maupun untuk komunitas. Ini yang tidak sempat disinggung oleh temannya atau saya yang terlewat, pendidikan kesehatan, ya. Apakah ada item pendidikan kesehatan tadi dijelaskan sama temannya? Ada atau tidak ada? Ada tadi nurse edukasi pada Edukasi. prabencana. Ya. Prabencana ya, ini kita fase respon. Edukasi pada saat respon ada? Enggak disinggung. Nah, jadi seperti yang kalian rasakan sekarang ya, mungkin karena ya satu hal bahwa edukasi di prabencana juga minim, ya, pada saat pada saat respon juga minim, akhirnya kondisi kita di mana kita juga diserang habis-habisan dengan hoax, ya. Kalau tidak dikuatkan di pendidikan kesehatan, akhirnya kalau untuk kondisi kayak kita di respon terhadap fase respon terhadap COVID itu akhirnya kita masih babak belur ya istilahnya, masih terjadi peningkatan ya, dan luar biasa penambahannya. Kenapa? Salah satunya yang tidak dilakukan atau sangat minim dilakukan adalah pendidikan kesehatan ini. Jadi bahkan di fase respon pun itu harus ada pendidikan kesehatan. Kenapa? Ya, mengantisipasi resiko, termasuk juga mengedukasi. Mengedukasi apa yang dilakukan ketika sudah menderita
atau sudah terinfeksi COVID dan seterusnya. Ini yang mungkin hilang atau masih kurang dilakukan, sehingga untuk fase respon di Indonesia terkait COVID ini masih terus berlanjut. Berikutnya, pada saat respon, bahwa perawat juga mau tidak mau ya harus melibatkan diri dalam pendistribusian dana bantuan, obat, dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Mengapa harus seperti ini? Karena kita ini kan intervensinya sifatnya bahkan langsung ke individu, dan tidak jarang keluhan-keluhan ketidakcukupan dana, kemudian obat-obatan, dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan itu akan kita dapatkan, dan tidak mungkin kita yang mendapat data ini kemudian akhirnya tidak kita tindak lanjuti, ataupun sebaliknya bahwa ketika ada bantuan itu tapi bantuan itu stuck di tempat tertentu sementara kita punya klien ini butuh, maka kita tidak mungkin kita biarkan saja. Jadi mau tidak mau pada saat fase respon ini perawat itu terlibat dalam pendistribusian ini, dan untuk ini ya kita harus punya kemahiran tersendiri karena kita akan berinteraksi dengan banyak orang terkait pendistribusian dana bantuan dan seterusnya. Bahkan tidak jarang ya, mungkin kalian lihat sendiri teman-teman Hibgabi ya, Siaga dan seterusnya itu juga mencoba mencari atau mengumpulkan donasi untuk akhirnya diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, apalagi penyediaan obat, air bersih, dan makanan ini jelas. Mengapa? Karena perawat kan harus memastikan yang 14 ADL itu. Bahwa pasien kalau menderita penyakit, maka dia harus diobati. Harus ada obat yang cukup, harus ada air bersih, dan ada makanan. Jadi belat dan cor ini saya juga baru dapat terjemahannya, ternyata belat dan cor ya. Saya mau kasih bahasa Inggris, tapi karena semuanya bahasa Indonesia, saya coba Indonesiakan saja. Belat dan cor ini spleen dan cas ya. Jadi ini sangat terkait dengan kondisi trauma khusus pada tulang yang sangat sering, yang frekuensinya paling banyak terjadi ketika terjadi bencana yang sifatnya natural ya, natural kayak bencana gempa, termasuk juga kemungkinan besar pada saat puting beliung ya. Yang tidak kalah penting pada fase respon adalah komunikasi, dan sungguh kita perawat ini ya sebenarnya sudah dibekali terkait skill ini. Namun untuk skill terkait komunikasi pada situasi gawat darurat ini yang harus kita juga develop lagi, kita bangun lagi, karena memang berkomunikasi dengan orang dalam kondisi gawat darurat, dalam kondisi bencana itu punya karakteristik yang tersendiri, yang berbeda dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Ada saya lampirkan file terkait komunikasi ya, di alur pembelajaran. Kita lanjut untuk yang vulnerable. Pencegahan dan pengontrolan infeksi ini untuk semua golongan yang tadi, lansia dan sampai pada penyakit mental, itu sangat penting. Kenapa? Karena mereka ini termasuk golongan yang ya tadi pergerakan sudah lambat atau bahkan tidak punya lagi pikiran untuk mengontrol infeksi. Maka peran kita untuk betul-betul memastikan bahwa terjadi infeksi itu dapat dicegah atau dapat dikontrol. Kemudian yang lain ya, dukungan pada keluarga korban itu juga perlu kita lakukan ya, karena walau bagaimanapun
memahami konteks keluarga, itu juga perlu kita tekankan pada proses bencana ini. Tidak bisa kita lupakan, walaupun memang biasanya kita fokus pada korbannya, jangan kita lupa terkait keluarganya. Karena ya selain memang mereka memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyembuhan klien, kita harus tahu persis juga bahwa kalau kita tidak tangani juga masalah keluarganya ini, bisa jadi terjadi distrust atau ketidakpercayaan keluarga yang bisa mempengaruhi korban juga, ya. Ataupun yang lebih buruk, bisa-bisa kita mendapat hazard kekerasan fisik dari keluarga kalau tidak percaya pada penanganan kita. Yang lainnya ini sudah disinggung, ya, dukungan emosional, konseling. Ini yang fisik kunjungan rumah disinggung enggak? Tidak, ya. Jadi untuk komunitas itu penting sekali untuk kunjungan rumah. Jadi komunikator ini sudah saya singgung di depan, dan mengambil peran kepemimpinan dalam pendistribusian tenaga kerja itu juga peran perawat. Kita ini leader, ya, di pelayanan kesehatan. Bentar ya, saya cas dulu laptop. Oke, ini studi kasus yang akan dikerjakan oleh kalian. Silakan diskusikan. Jadi ini menjadi belajar mandirinya kalian dan juga penugasan terstruktur 2 kali 60 menit. Jadi kerjakan saja semampunya selama 2 kali 60 menit. Jadi kalian diskusikan saja ini. Kemudian nanti saya posting di menu tugas. Kalau diskusinya sangat antusias, bisa kalian tambahkan. Ini kan kita bahasnya di fase respon, ya. Tapi kalau kalian sangat antusias, bisa mulai dari fase prabencananya, ya. Atau bahkan kalian bisa bicara tentang fase recovery juga, tidak apa-apa. Apa yang perlu kalian lakukan adalah menyusun asuhan keperawatannya. Ya, mulai dari fase utamanya fase respon. Jadi asuhannya berarti mulai dari pengkajian, apa yang harus ada. Jadi ini ada data, tapi apa lagi yang harus ada? Kemudian diagnosa yang mungkin muncul. Kemudian intervensi yang mungkin muncul. Dan juga evaluasi yang mungkin evaluasi bisalah dikonekkan dengan outcome pada saat penyusunan rentra. Baik, itu saja dari saya. Karena waktu kita juga sudah habis, silakan kalian berdiskusi sebagai bentuk belajar mandirinya kalian, ya. 2 kali 60 menit kalian berdiskusi. Kalau ingin ditemani di grup, silakan berdiskusi di grup WA-nya, atau mau diskusi di sekolah juga bisa. Kemudian penugasan terstrukturnya, jadi dalam hal ini kalian menuliskan askep terkait studi kasus ini selama 2 kali 60 menit saja. Tidak usah lebih-lebih. Jadi saya akan mengukur kemampuan kalian mengerjakan case study ini yang dalam range 2 kali 60 menit saja. Jadi saya tidak akan meminta yang lebih banyak lagi dari 2 kali 60 menit. Saya sudah bisa perkirakan, oh ya ini kan hanya 2 kali 60 menit saya dikerjakan. Jadi wajarlah sebegini saja hasilnya. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf sudah lewat 7 menit. Insya Allah recordingnya saya coba masukkan di, kalau ada yang punya Telegram nanti saya kirim ke Telegramnya, atau saya buatkan jadi konten YouTube. Demikian. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin diperjelas? Cukup? Apakah cukup?
Fitri Reski, Siti Fauzia, Grace, Fatmiriani, Lia, Sri Devi, Juwita, Nur Afia, Andi Astriana, Anissa. Apakah cukup? Ini pada diam semua. Oke. Benar. Oke, baik, saya akhiri saja. Selamat belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.